babu syurutil jumu'ati. Ai hadza babu syurutil jumu'ati. Bayanu kok babu, penjelasan syarat-syarat Jumat. Iklam, ketahuilah, annaha, sesungguhnya Jumat itu tusyariku, menyamai apa yang menyamai, ya menyamai apa Jumat, jami as-sholawati, pada seluruh sholawat, sholat itu fisyuruti, di dalam beberapa syarat. Jumat itu dengan sholat-sholat yang lain itu syaratnya hampir sama, ya hampir sama kecuali lah gitu. Watatama, ya sudah menjadi beda apa Jumat anha dari jami'is sholawat bisittati syurutin, dengan 6 beberapa syarat. Yang membedakan itu ada 6, yang lainnya sama. Al-awwalu, adapun yang pertama itu al-waktu, adalah waktunya. Fa'in waqa'at, maka jika terjadi apa taslimatul imam, salamnya imam. Kalau imam itu salamnya fi waktil asri, di dalam waktu asar. Umpamanya orang Jumatan itu pakai waktu yang akhir. Katakan sekarang asar itu jam 3 lebih berapa? 4. Katakan jam jam 3 kurang 1/4 mau mengadakan Jumatan. Nah, kebetulan khotibnya agak panjang khutbahnya, jadi ketika salam itu pas di waktu asar umpamanya. Fatat, maka ketinggalan apa Jumatu, Jumat, maka berarti sholat Jumatnya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Terus bagaimana? Wa alaihi, maka itu wajib atas imam ayyutimmaha, sekiranya menyempurnakan siapa imam kepada Jumat, zuhron, menjadi zuhur, arba'an, dan 4 rakaat. Jadi kalau sudah pas mau salam wa azan asar, berarti dia harus nambah menjadi 4 rakaat, karena jadinya adalah zuhur, jadinya adalah ya. Wal masbuku, adapun orang yang sholat masbuk Jumatan ketinggalan. Ini malah santri biasanya Jumatan ketinggalan. Ini oleh di pondok dulu juga begitu. Yang kamarnya malah dekat masjid itu tuh berangkatnya itu kalau sudah komat. Wal masbuku, dan adapun makmum masbuk itu idza waqa'at, ketika terjadi apa rakaatuhu, rakaatnya masbuk, al akhiratu, yang akhir, itu kharijan, ya kharijan dalam waktu, di luar minal waktu, dari waktu. Fafihi, maka itu di dalam masalah masbuk tadi itu khilafun, ada khilaf. Sekarang kalau ada orang sholatnya masbuk, ya sholatnya masbuk, kemudian masbuk itu contoh gini, orang itu kalau ketinggalan 1 rakaat ketika Jumatan itu masih dianggap Jumatan. Umpamanya orang datang terlambat, udah pada rakaat kedua baca itu, kemudian makmum sholat Jumat, bahkan sampai pada rukuk rakaat kedua. Jadi kalau masih ketemu, kalau orang sholat masbuk
masih ketemu rakaat kedua pada rukuk pada rakaat kedua sholat Jumat, orang itu masih Jumatan. Tapi kalau sudah i'tidal, maka sudah jadinya sholat zuhur, walaupun niatnya Jumat, tapi dia sholatnya zuhur. Nah, tidak ada istilah nawa wala sholat wala nawa, istilah ada. Jadi ada orang itu sholatnya niatnya sholat Jumatan, tapi akhirnya dia sholatnya zuhur. Karena tadi itu ketemu imam dalam rakaat kedua sudah i'tidal. Kalau masih ketemu imam dalam keadaan rukuk pada rakaat kedua, maka masih ketemu Jumatan. Berarti dia nanti imam salam, dia nambah 1 rakaat. Tapi kalau sudah imam itu sudah i'tidal pada rakaat kedua, berarti dia harus sholatnya 4 rakaat. Nah, ternyata ketika nambah 4 rakaat itu, atau ketika nambah 1 rakaat itu ternyata masuk asar. Imamnya ketika salam itu masih ada jeda sebentar, belum asar. Tapi giliran makmum masbuk kan nambah 1 rakaat. Lah kok ternyata asar? Bagaimana? Maka tadi ada perbedaan pendapat antara ulama tadi itu. Ada yang mengatakan dia harus sholat zuhur, ada yang mengatakan cukup Jumatan. Asani adapun yang kedua itu al-makanu, tempat. Fala tasihhu, maka tidak sah apa Jumatan fis sohara, di dalam beberapa tempat lapang. Jumatan kok di lapangan umpamanya, sudah boleh, ya, tidak boleh. Wal barariya, filal barari, dan beberapa hutan, di hutan umpamanya tidak boleh. Wa bainal khiyami, dan antara beberapa kemah. Umpamanya lagi kemah di kayak perkemahan pramuka, kemudian mengadakan Jumatan sendiri, kan itu perumahan kemah-kemah semuanya, tapi kan tempatnya di lapangan, ya, di lapangan atau di hutan mengadakan Jumatan, tidak boleh. Wala buddha, balik tidak bisa tidak, pamin buk'atin, dari tempat jami'atin yang mengumpulkan, li'amniyatin, pada beberapa bangunan, latun kolu, yang tidak dipindahkan. Jadi harus berada pada bangunan yang tidak bisa dipindah. Makanya umpamanya ngadakan di perumahan atau di musola boleh saja Jumatan, ketika masjidnya lagi dibongkar kemudian Jumatan di musola, atau Jumatan di majelis taklim, atau Jumatan di madrasah umpamanya, boleh saja. Yang penting berada pada bangunan-bangunan yang tidak bisa dipindah. Ya juma'u, yang mengumpulkan siapa orang arba'ina, pada 40, mimman, dari orang talzamum, yang wajib kepada man apal Jumat. Ini mazhab Syafi'i, maka harus 40 orang yang mukallaf, yang akil balik, dan orang yang bertempat tinggal. Jadi ini kan perumahan, Ar-Rahim ini perumahan, ya ini harus orang yang sudah KTP di sini, yang Jumatan di sini, ya, yang Jumatan di sini. Makanya kalau Jumatan kayak di perkantoran, kemudian di madrasah sekolah-sekolahan,
kemudian di mall. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada dasar. Karena apa? Karena tidak ada penduduk aslinya. Bahkan kalau tanggal merah itu libur Jumatan itu. Ya, di mall itu ada tanggal, kalau di mall mungkin masih, tapi kalau perkantoran itu tanggal merah itu libur. Di sekolahan-sekolahan itu tanggal merah libur. Di gedung-gedung itu libur. Padahal saya itu punya jadwal banyak di tempat-tempat seperti itu ya. Di Bank UOB Jakarta Pangdirman ini minggu depan. Kemarin di Geraha itu yang Jakarta Selatan itu, kemudian di BIN, kemudian di Polda, kemudian di mall itu, di Square itu mana itu, Pesona Square. Terus di mana lagi yang model itu lah. Tapi saya niatnya itu kalau bukan kita yang diisi oleh orang lain, nanti paham yang keras malah repot, disuruh ngebom malah repot. Makanya saya mau saja itu karena seperti itu ya. Bahkan ketika kemarin itu, ketika masih COVID itu, kalau di BIN itu kan ada 3 Jumatan itu, ada yang di aula, ada yang di masjid, pimpinan itu di lantai 4. Saya itu biasanya di pimpinan itu, yang jenderal-jenderal semuanya itu. Nah, itu berjarak dan orangnya hanya 28, udah bukan penduduk asli, 28 lagi. Nah, ini harus intikal, harus pindah ke mazhab Hanafi. Karena kalau mazhab Hanafi dibolehkan. Karena dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan istiton, tidak disyaratkan mustautif, tidak disyaratkan. Jadi yang penting dan kalau dalam mazhab Hanafi itu Jumatan 3 orang itu boleh ya. 3 orang boleh. Kalau mazhab Malik 12 orang. Imam Syafi'i saja yang harus 40 ya. Ya masing-masing ada argumentasinya. Kalau Imam Hanafi karena ya 3 orang itu sudah cukup, karena 3 itu sudah jamak, sudah banyak. Lah kalau 12 orang, karena pernah Nabi itu ketika khutbah orangnya pada pergi tadi, orang jamaahnya pada pergi ngurusi dagangan itu, tinggal tersisa 12 orang, makanya boleh. Lah kalau yang 40 karena Nabi tidak pernah mendirikan jadi mendirikan Jumatan itu kecuali jamaahnya di atas 40. Nah, masing-masing ada argumentasi. Wal qaryah, adapun qaryah fihi di dalam iqamatul jum'ah itu kal baladi seperti negara. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan fihi di dalam iqamatul jum'ah apa hudurul sultani, hadirnya raja. Jadi tidak disyaratkan harus ada Pak Lurah, harus ada Pak RW, harus ada wali kota. Nah, kalau ada wali kota malah repot. Yang khutbah malah wali kota malah. Kiai-kiainya nggak kanggu, kuasai wali kota sendiri. Wala idnuhu, dan tidak disyaratkan izinnya sultan. Walakinil ahab, tetapi yang lebih utama, yang lebih dicintai itu istidzanu, minta izin kepada sultan. Makanya mendirikan masjid itu minta izin kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama. Asal itu adapun yang nomor 3. Asal itu adapun yang nomor 3 itu ala adadu bilangan. Falatan akidu, maka tidak sah apa Jum'ah
biaqalla dengan lebih sedikit min arba'ina dari 40 dzukuron orang laki-laki, mukallafina yang mukallaf, harus laki-laki yang berakal dan baligh, akhroron yang merdeka-merdeka, mukimina. Nah, di sini mukim di sini yang berarti adalah mustatin Nabi di sini maksudnya. Bukan mukim orang yang lebih 4 hari. Karena di sini ada layat anu, nah itu terusannya itu. Yang tidak pindah siapa mukimin anha dari Jum'ah syitaan di waktu dingin, wala soifan juga tidak di waktu panas. Jadi bukan orang yang nomaden. Yang nomaden itu yang tempatnya itu tidak pasti. Pokoknya kalau panas ya pindah dari tempat, kalau dingin, nah itu kayak itu dia wajib Jumatan tapi tidak wajib mendirikan Jumat. Jadi kayak santri itu mukim tapi bukan mustautin. Makanya santri tidak boleh mendirikan Jumat tapi wajib Jumatan, ya. Jadi santri tidak boleh, tidak sah mendirikan Jumat tapi wajib Jumatan. Karena orang yang bepergian lebih dari 4 hari itu berarti dihukumi mukim. Kayak santri-santri ini dia wajib Jumatan, nggak boleh kemudian waktu Jumatan tidur nggak Jumatan, ya. Kemudian tapi seandainya santri saja yang Jumatan tidak sah karena bukan mustautin. Fa'inin faddu, maka jika bubaran siapa arba'in khatana koso sehingga kurang apal adadu bilangan, imma fil khutbati ada kalanya di dalam khutbah, au fis sholati atau di dalam sholat, lam tasikha maka tidak sah al jumu'atu Jumat. Jadi kalau 40 itu ketika khutbah kurang dari 40 penduduk asli, ya maka Jumatannya tidak sah. Atau ketika sholat juga sama, kurang dari 40 penduduk aslinya, maka juga tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bala Buddha, bahkan tidak bisa tidak, minhum dari arba'in, apa minhum dari arba'in, minal awwali ilal akhir, sejak awal hingga akhir. Jadi sejak awal hingga akhir itu harus orangnya 40 yang mungkin yang mustautin tadi itu yang bacanya. Ar-Rabi'u ada yang nomor 4 itu al-jamaah, adalah jamaah, harus berjamaah, tidak boleh sholat Jumat sendirian. Kalau sholat id sendirian boleh, sholat istisqa sendirian boleh, sholat gerhana sendirian boleh. Tapi kalau sholat Jumat tidak boleh, harus berjamaah. Falau sholat, maka jika sholat siapa arba'una orang 40 fi qaryatin di dalam satu kampung, au baladin atau negara, mutafarriqina kali terpisah-pisah, lam tasikha maka tidak sah apa Jum'atuhum, Jum'ahnya arba'in. Ada 40 orang jamaah tapi nggak bareng. Umpamanya di kampung itu ada musola, ada 4, masing-masing musola itu 10 orang jamaah, sana jamaah 10 orang. Nah, itu sholat niatnya sholat Jumat, walaupun orangnya 40, kalau dihitung semuanya itu tidak sah, karena yang dimaksud 40 itu harus dalam satu tempat itu, bukan 40 terpisah-pisah. Walakinil masbuku, walakin tetapi boleh, walakin tetapi al masbuku, ada pun makmum masbuk itu idza adroka,
ketika menemukan siapa masbuk ar-rak'ata ats-tsaniyata pada rakaat yang kedua, jaza maka boleh lau bagi masbuk apal infiradu sholat sendiri. Boleh kalau makmum masbuk tadi, makmum yang ketinggalan tadi itu, makmum ketinggalan pada rakaat pertama, dia ketemu pada rakaat kedua, berarti nanti dia meneruskan satu rakaat sendiri, itu kan sholatnya sendiri ya. Jadi ada jamaah, ada jumatan, ada makmum ketinggalan pada rakaat kedua, berarti nanti harus nambah satu rakaat. Nah, ketika nambah satu rakaat itu kan dia sholatnya sendirian. Masa kemudian, ayo Pak bareng-bareng barengi saya. Birrakaati dengan rakaat ats-tsaniyati yang kedua. Wa illam yudri, dan jika tidak menemukan siapa makmum masbuk tadi ruku ar-rakaati tsaniyati pada ruku rakaat kedua, iktada maka harus mengikuti siapa masbuk wanawan dan niat siapa al-zuhra pada. Jadi kalau sudah tidak nututi, umpamanya kan tadi paling akhir adalah menemui imam dalam keadaan rukuk pada rakaat kedua. Lah kalau sudah tidak pada rukuk rakaat kedua, maka dia harus sholatnya zuhur, tapi harus bermakmum tetap. Wa idza sallama, dan ketika lu salam sebal imam tammamaha, maka menyempurnakan siapa masbuk kepada sholat tadi zuhron kali sholat zuhur, maka jadinya dia sholat zuhur. Kalau ketemu imam dalam keadaan sudah selesai rukuk pada rakaat kedua. Al-khamisu, adapun yang nomor 5, itu Allah takuna, sekiranya tidak ada al-jum'atu Jumat itu masbuqatan, didahului bi ukhra dengan Jumatan yang lain, fi dzalikal baladi, di negara itu, kampung itu. Umpamanya kayak gini. Makanya ini kalau sampai sini ini ngadakan Jumatan masjid di situ, itu ada masjid di situ ya. Masjid apa itu? Saya pernah ngisi juga itu dekat Mas Wisnu itu. Nanti semua gini. Kan ada masjid itu satu RW itu. Nah, itu tidak boleh yang kedahuluan itu jadinya bukan Jumatan. Kalau tidak ada alasan nanti ada boleh Jumatan lebih dari satu itu kalau masjidnya tidak muat. Yang kedua adalah sulit untuk dikumpulkan karena memang letak geografisnya itu sulit umpamanya. Lah kalau ini dengan masjid itu kan dekat ya, dengan masjid dulu musola itu, dulu musola, kemudian sekarang izin jadi masjid atau gitu. Nah itu kecuali kalau ini sudah tidak muat. Kalau sini tidak muat, maka boleh mendirikan masjid lagi ya, atau sulit untuk dijadikan satu karena letak geografisnya ya, umpamanya kayak di Papua sana umpamanya, karena masih letaknya mungkin antara satu daerah dengan itu sulit. Nah kalau di sini kan gampang. Maka yang kedahuluan tadi, maka nantinya berarti harus i'adah sholat zuhur. Fa'in ta'adzara, maka jika sulit ijtima'uhum, kumpulnya ahlul balad fi jami'in wahidin, di dalam satu masjid yang satu, jaza maka boleh Jumatan tadi itu. Kalau alasannya fi jami'aini, di dalam dua masjid, tidak apa-apa. Kalau memang sulit dikumpulkan karena letak geografisnya
Atau bisa jadi karena beda pahamnya. Yang satu Ahlussunnah, satunya Syiah. Satunya Ahlussunnah, satunya Salafi umpamanya. Sulit dikumpulkan. LDI, oh iya LDI itu kali. Karena LDI itu masih yang tidak mau Jumatan bareng. Nah itu ya udah tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sama-sama Ahlussunnah, gara-gara tidak dikasih jadwal khotib kemudian mendirikan Jumatan sendiri. Wah ini payah ini kalau gara-gara tidak dijadwal jadi khotib akhirnya bikin masjid sendiri. Wasalah satin dan 3 masjid, wa arbaatin 4 masjid biqadril hajati dengan kadar hajat. Wa ilam takun dan jika tidak ada apa hajatul hajat. Fassohihu maka ada pun yang benar itu al-jum'atu adalah Jumatan allati yaqa'u yang terjadi biar dengan Jum'ah apa tahrimu takbiratul ihram awalan permulaan. Jadi kalau mestinya kalau ini kan sama-sama Ahlussunnahnya sebetulnya ya. Mestinya harus jadi satu. Dan mestinya Departemen Agama tidak boleh memberikan izin itu kalau ini masih muat ya. Kalau Masjid Ar-Rasyid masih muat maka mestinya tidak boleh memberikan izin itu ya. Kalau berikan izin itu ya karena tidak bisa ngaji saja yang apa namanya ya Departemen Agamanya ini. Wa idza tahaqqaqat dan ketika jadi nyata apal hajatul hajat fal afdalu maka adapun yang utama itu salat khalfal afdali yaitu di belakang yang paling utama minal imamah ini dari 2 imam. Sekarang kalau ada 2 masjid karena masjidnya tidak muat tadi akhirnya kan tidak apa-apa mendirikan Jumatan atau tidak muat 2 masjid juga tidak muat harus 3 masjid tidak apa-apa ya namanya harus 3 masjid. Nah, maka orang bisa memilih mana imamnya yang paling utama. Fa'in tasawa ya maka jika sama siapa imamah ini fal masjidu al-aqdam maka memilih masjid yang lebih kuno yang lebih dahulu ya, lebih dahulu. Jadi kalau sini dengan masjid yang baru itu yang semula musola itu maka sini. Fa'in tasawa ya maka jika sama antara keduanya 2 masjid fafil akrobi maka di dalam masjid yang lebih dekat. Kemudian wali kasratin nasi dan itu bagi banyaknya orang aidon fadlun yaitu ada keutamaan yura'a yang dijaga. Jadi yang berikutnya adalah yang jamaahnya lebih banyak. Jamaahnya lebih banyak ya sini. Jamaah lebih banyaknya. As-sadisu adapun yang nomor 6 itu al-khutbatani adalah 2 khutbah. Fauma maka adapun khutbatani itu fardhotani fardu keduanya harus 2 khutbah. Wal qiyamu dan adapun berdiri fi iman di dalam khutbatani itu fardhotun adalah fardu. Jadi tidak boleh umpamanya orang antara khutbah 1 dengan khutbah kedua tidak mau duduk. Oh saya kuat kok ngapain duduk, berdiri aja, tidak boleh, harus duduk di antara 2 khutbah itu karena itu fardu. Wal jalsatu adapun duduk bainahuma antara khutbatani itu fardhotun adalah fardu. Fafil ula maka itu di dalam khutbah yang pertama arba'u faraid itu ada 4 beberapa fardu.
Pertama adalah tahmidu, membaca alhamdulillah. Jadi harus baca hamdalah karena itu adalah rukunnya khutbah. Wa aqalluhu, adapun minimalnya tahmid itu alhamdulillah adalah alhamdulillah. Wasani atau adapun yang kedua itu as-salatu ala nabi, yaitu salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus salawat kepada nabi. Nah, salawat kepada nabi itu disebutkan nama Muhammadnya. Tidak boleh Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim. Tidak boleh, harus disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, atau Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi, baru boleh. Karena buku cetakan-cetakan khutbah itu kadang-kadang ada yang tidak menyebutkan itu, ya, tidak menyebutkan. Karena ya yang ngarang itu bisa jadi karena yang penting terbit kemudian dijual laku lah gitu. Orang yang ngarang-ngarang itu kan kadang-kadang karena tuntutan ekonomi. Yang kedua itu karena memang dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada banyak orang. Makanya kalau orang dulu itu ngarang itu karena permintaan. Kayak di dalam kitab Fathul Qorib umpamanya. Ini qad sa'alani ba'dul asdiqa, kan gitu. Telah meminta kepadaku sebagian teman-teman. Rata-rata bukan orang yang memang punya tujuan ngarang. Kalau sekarang ngarang itu kan janjian dulu dengan Departemen Agama. Saya bikin kurikulum ini, buku untuk silabus ini, nanti dijual. Nah itu akhirnya sekolah-sekolah harus beli karena materinya dari situ. Nah itu karena bisnisnya. Wasali satu ada penyakit, kalau wasiat itu ditaqwa Allah, wasiat dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pakai saya ayyuhal hadirun, saya ayyuhal muslimun ittaqullah. Nah harus begitu. Warabi atau ada penuh yang keempat itu qiraatu ayatin, membaca satu ayat minal Qur'ani, dari Quran. Makanya paling tidak biasanya kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, atau apa wal asri atau apa. Wa kata juga sepertian arba'u faraid, faraidu tsaniyati, adapun fardu-fardunya yang kedua, khutbah kedua itu arba'atun 4 ila annahu, hanya saja bahwasanya itu wajib via di dalam tsaniyah apa doa dalam qiraati sebagai gantinya qiraat. Wastima'ul khutbah ini, dan adapun mendengarkan dua khutbah itu wajib minal arba'ina, dari 40. Makanya kadang-kadang mengapa masjid itu kok iadah sholat zuhur? Ya, kalau di sini yang ada itu di Masjid Al-Makmur, Luwi Nanggung. Itu salatnya setelah salat zuhur, salat Jumat, salat zuhur. Karena apa? Karena pertama khawatir jamaahnya itu yang 40 itu bacaannya belum benar Fatihahnya. Yang kedua khawatirnya tidur ketika khutbah. Nah, sehingga kurang dari 40 yang mendengarkan. Itu saking hati-hatinya kayak gitu. Dan itu banyak di daerah Banten itu seperti itu, ya. Di Pekalongan juga sama. Saya pertama itu melihat itu agak aneh saja. Yang sholat Jumatan kok masih sholat zuhur. Akhirnya saya tanya ini penyebabnya apa, karena alasannya. Wa ammas sunan,
Adapun beberapa sunnah, wa ammas sunanu, adapun beberapa sunnah, fa idza zalat, maka ketika tergelincir apa syamsu, matahari, wa adzana, dan adzan siapal muadzinu, adzan tukang adzan, wa jalasa, dan duduk siapal imamu, imam alal mimbar, atas mimbar, in qata'at, maka putus apa salat siwat tahiyyati, selain tahiyatul masjid. Wal kalamu, adapun pembicaraan, itulah yang qati'u, tidak terputus apa kalam, illa biftitahil khutbati, kecuali dengan memulai khutbah, wa yusallimu, dan salam siapa khatib ala nasi, idza aqbala, ketika menghadap siapa khatib alaihim atas nas, biwajhin, dengan wajah, wa yarudduna, dan menjawab siapa nas alaihi atas khatib assalam, pada salam. Fa idza faragha, maka ketika selesai siapa muadzin, qoma, maka berdiri siapa khatib, bilang kali menghadap ala nasi, atas manusia, biwajhi, dengan wajahnya khatib, layal tafitu, yang tidak menoleh siapa khatib, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, wa yusghilu, dan menyibukkan siapa khatib yadaihi, kedua tangannya khatib, biqaimi saifi, dengan memegang apa namanya, tongkatnya itu, tongkatnya pedang itu. Makanya mengapa pegang itu, supaya tangannya gak gini-gini, khutbah kok begini-begini ya. Jadi harus dibedakan, khutbah itu ibadah pengganti 2 rakaatnya Jumatan. Makanya tidak boleh khutbah kok kayak orang pidato. Nah, makanya tangannya suruh megang apa namanya, apa itu, tongkat itu, supaya tangannya gak gini. Allah, mana tadi? Awil an zati, yaitu apa namanya, ini apa namanya, Masya Allah, yang lancip bawahnya itu loh, apa namanya, kayak teken tapi yang lancip bawahnya biasa untuk nusuk orang, itu apa namanya? Tombak. Wal mimbar, dan mimbar, kai layak basa, supaya tidak bermain-main siapa khatib bima, dengan yadaihi tadi itu, au yadhu, atau meletakkan siapa khatib ikhdauma, pada salah satu yadaihi alal ukhra, atau atas yang lain. Jadi atau tangannya itu megang ini supaya enggak apa nunjuk-nunjuk. Wa yaktuburan khutbah siapa khatib khutbah ini, dengan 2 khutbah, bainahuma, itu antara keduanya khutbah ini, jalsatun khafifatun, ada duduk apa yang ringan. Jadi harus duduk di antara 2 khutbah itu, harus duduk walaupun sebentar. Wala yastamilu, dan tidak menggunakan siapa khatib ghariban lughati, dengan bahasa yang aneh-aneh, bahasa yang umpamanya karena dia profesor, doktor, itu jamaahnya orang kampung pakai bahasa-bahasa yang sulit umpamanya. Wah, pakai bahasa-bahasanya intelektual, terus gak paham belas nanti Pak Mufti. Wala yumat, itu dan tidak memperpanjang siapa khatib, wala yataghanna, dan tidak melakukan siapa khatib. Ini kadang-kadang kan alhamdulillah dilakukan kan, biasanya itu orang-orang
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang di daerah saya itu yang khutbah bahasa Arab itu modelnya dilakukan. Jadi modalnya modal lagunya itu. Dan saya yakin tidak paham dengan apa yang dibaca itu. Watakunu dan ada mal khutbah itu qasiratan, pendek, balighatan yang balik, yang apa namanya, yang mencakup semuanya. Artinya yang bagus, jami'atan yang menyangkut semuanya. Jadi khutbahnya pendek, kemudian apa namanya, lengkap, bisa mencakup semuanya. Wa yustakabu dan disunahkan apa yang qira'a sekiranya membaca siapa khatib ayatan pada ayat fitaniyati pada khutbah kedua ayat. Wala yusallima dan tidak salam khatib man pada orang dakhala yang masuk siapa man. Jadi ada orang masuk masjid, assalamualaikum. Dah gitu. Wal khatib kalau al khatib itu yaktub. Gini aja. Wala yusallimu dan tidak ulul salam siapa man orang dakhala yang masuk siapa man. Wal khatib sedangkan khatib itu yaktub. Orang yang masuk masjid tidak usah salam. Jadi ketika khatib sedang khutbah. Fa'in salam maka jika tetap salam siapa man lam yastahiqqa maka tidak berhak siapa man jawaban pada jawaban. Bal isyarat ada isyarat bil jawab dengan jawab itu hasanun bagus. Wala yusammita dan tidak menjawab orang bersin. Nanti ada jamaah bersin, alhamdulillah. Satunya bersin lagi, wah nggak jadi khutbah itu. Jawabi orang bersin terus. Al-atisina pada orang-orang yang bersin. Ailon. Jadi ada pun ini syarat-syarat al-mazkurah itu syurutus syikhati adalah syarat-syarat sahnya.